Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Kali ini izin Bapak Ibu, admin mengangkat judul ya. Nah, jadi paparan kita kali ini adalah tentang gaji kepala desa, kemudian sekretaris desa dan perangkat desa tahun 2024. Ini gaji perangkat desa terbaru tentunya Bapak Ibu. Silakan simak terus Bapak Ibu videonya sampai tuntas. Jakarta Kominfo Bapak Ibu. Izin ya, admin bacakan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa. Alhamdulillah. Sekretaris desa, sekdes ya, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Nah, atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP nomor 43 ya, tahun 2014 tentang PP tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 ya tahun 2014 tentang desa ya, sebagaimana telah diubah yang terakhir itu apa namanya? Maaf, telah diubah dengan PP nomor 47 tahun 2015, kemudian perubahan atas peraturan PP nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, ini beberapa regulasi yang mengatur tentang gaji kepala desa Bapak Ibu. Di dalamnya ya, salah satunya adalah penghasilan kepala desa, perangkat desa lainnya seperti kaur-kaur yang ada di desa, kemudian sekretaris desa begitu. Nah, ini adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya mengatur tentang penghasilan tetap ya para kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Nah, dengan pertimbangan tersebut pada 28 Februari 2019, Bapak Ibu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Begitu ya Bapak Ibu. Sebagaimana tadi saya admin sampaikan bahwa PP nomor peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini adalah perubahan-perubahannya memang ditunggu ya oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan sekretaris desa, karena ini adalah usulan apa namanya terkait dengan perubahan penghasilan, perubahan nasib tentang perangkat desa. Baik Bapak Ibu, menurut pasal 81A PP ini, Bapak Ibu, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Nah, dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, terkait perubahan pasal 81, maka pasal 100 PP tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diubah menjadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pertama belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan. Yang pertama, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Jadi ada insentif RT RW, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan keempat pemberdayaan masyarakat desa. Itu untuk belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa, ya APB desa. Nah, ini sekali lagi ini terkait dengan perubahan pasal 81 pasal 100 maka pasal 100 ya tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini diubah ya. Itu ubahnya. Yang pertama itu paling sedikit 70% untuk belanja desa. Kemudian yang kedua, paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, sekali lagi saya bacakan, paling sedikit atau paling banyak, maaf,
paling banyak ya, maksimal gitu ya. Maksimal 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai pertama penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kemudian sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Tunjangan operasional APBD. Jadi Bapak Ibu, APBD desa, APB desa ini kalau kita dikelompokkan, diklasifikasikan itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama 70% untuk belanja anggaran desa ya, untuk anggaran belanja desa, kemudian yang 30%-nya itu untuk pembayaran penghasilan tetap para perangkat desa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Itu Bapak Ibu. Jadi penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. PP ini menegaskan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas itu pasal 81. Itu Bapak Ibu. Jadi peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ya, begitu Bapak Ibu. Jadi sejak 2019 memang sudah diatur demikian ya, tentang gaji perangkat desa. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Begitu Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan terkait tadi penghasilan tetap ya daripada tadi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya di tahun 2024. Intinya adalah menyesuaikan, begitu Bapak Ibu, bagaimana besarannya ini nanti ditetapkan berpatokan kepada kenaikan gaji tadi ya Bapak Ibu. Dan apabila didanai dari APBD tadi, maka ini adalah 70 pembagiannya 70% untuk untuk belanja ya, belanja desa, anggaran belanja desa, kemudian yang 30%-nya itu dari jumlah anggaran belanja desa. Jadi kalau semakin besar ADD yang diterima, APBD desa yang diterima, maka besar pula nanti penghasilan daripada kepala desa, perangkat desa, dan administrasi desa lainnya. Tetapi di video saya sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa Bupati atau Wali Kota dapat mengatur itu semua, begitu ya, besarannya ya kepada atau untuk pembayaran para perangkat desa. Demikian yang dapat admin sampaikan. Semoga informasi ini memberikan manfaat Bapak Ibu. Silahkan nanti untuk disimak ya, tentu dengan di-share dan berbagi kepada teman-teman yang lain. Demikian sekali lagi ya, mohon maaf, dan mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat dan pencerahan kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan sekretaris desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.